Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan kepada kita semua, seluruh keluarga di rumah, dan teman-teman kalian semua. Anak-anakku sekalian, sampailah kita pada pertemuan sekarang ini, melanjutkan pertemuan yang kemarin, masih dalam topik jaringan makhluk hidup. Sebagaimana kita pelajari terlebih dahulu bahwa kita telah mempelajari jaringan pada tumbuhan. Sekarang materi kita adalah jaringan dan organ pada hewan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita baca bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa persiapkan buku pegangannya sehingga kalian bisa memantau pelajaran materi yang akan kita bahas pada kali ini. Anak-anakku sekalian, sebagaimana pelajaran terdahulu, karena kita masih dalam topik 1 yaitu tentang jaringan, hanya sekarang kita pada jaringan hewan. Jadi KI-nya masih tetap ya, KI kompetensi inti 3, sementara KD-nya yang berbeda. Kalau kemarin menganalisis tentang fungsi jaringan tumbuhan, sekarang KD.4 menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan, letak, dan fungsi organ pada hewan. Selanjutnya, indikator yang akan kalian capai nanti di akhir pembelajaran adalah pertama, mengidentifikasi macam-macam jaringan berdasarkan bentuk dan lokasinya. Otomatis jaringan hewan ya. Kemudian, membedakan struktur jaringan hewan. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu mengidentifikasi ciri utama masing-masing jaringan pada hewan. Yang keempat adalah menjelaskan fungsi berbagai macam struktur jaringan hewan. Dan yang kelima adalah menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. Jadi 5 indikator ini yang akan kalian capai. Sama, sebelum kita menginjak pada materi yang sebenarnya, Ibu buatkan peta konsep jaringan hewan agar kalian lebih terarah pola pikirnya, kerunutan pemikiran kalian nanti dalam mengikuti pembelajaran ini. Ini peta konsepnya, nanti yang akan kita bahas jaringan hewan ada 4 macam, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kemudian jaringan epitel ada 5 macam, ada yang berbentuk pipih, kubus, silindris, transisional, dan kelenjar. Sementara jaringan ikat ada 5 macam, jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, darah, tulang, lemak, dan limfa. Jaringan otot ada 3, otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Sementara saraf nanti kita bicara saraf sensorik, konektor, dan motorik. Oke, sudah siap anak-anakku sekalian di rumah? Kita menginjak pada materi yang pertama yaitu jaringan hewan. Ini di peta konsep tadi ada jaringan ada 4 macam. Jaringan epitel atau epitelium, jaringan ikat atau konektif, jaringan otot muskuler, dan jaringan saraf ada nervus. Ada 4. Satu-satu ya, kita mulai dari jaringan yang pertama yaitu jaringan apa? Jaringan epitel.
Ya, belum muncul. Nah, ini jaringan epitel. Apa sih jaringan epitel itu? Biasa dikatakan dengan jaringan epitelium. Adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda di dalam tubuh hewan. Jadi pembatas antara lingkungan jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Itu jaringan epitel. Cirinya susunan selnya rapat-rapat, tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf. Kemampuan regenerasi tinggi. Regenerasi ini kemampuan untuk mereproduksi selnya kembali. Kemudian melekat pada jaringan ikat. Selalu beriringan dengan jaringan ikat. Nanti jaringan ikat itu apa? Pada keterangan selanjutnya. Sekarang fungsi jaringan epitel itu apa? Sebagai proteksi, sebagai absorpsi, sebagai sekresi, sebagai reseptor, dan sebagai pertukaran gas. Karena jaringan epitel itu letaknya selalu berada di pinggir tepi, maka otomatis berfungsi sebagai proteksi, mendeteksi benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, sebagai absorpsi, sebagai tempat penyerapan zat-zat yang mau masuk ke dalam tubuh atau keluar. Yang kedua, sebagai sekresi, tempat pengeluaran, jalannya pengeluaran. Yang keempat, sebagai reseptor, penerima rangsang. Penerima rangsang ini nanti kalau dicubit, yang menerima itu jaringan epitel. Dan yang keempat, tempat pertukaran zat. Itu fungsi umum jaringan epitel. Sekarang satu-satu. Berdasarkan bentuk, jaringan epitel terdiri dari epitel pipih selapis. Yang kedua, jaringan epitel pipih berlapis. Pipih itu tipis, gepeng permukaannya. Jadi epitel yang bentuknya pipih ada dua macam, bisa selapis, ini hanya satu lapis gitu ya. Ini ya gambarnya. Nah, ini satu lapis, satu lapis. Kalau yang berlapis, tumpuk-tumpuk. Nah, ini tumpuk-tumpuk berlapis. Jadi ini pipih berlapis, ini jaringan epitel yang selapis. Karena selapis, tipis, maka biasanya fungsinya hanya sebagai transport pada proses difusi dan osmosis di dalam tubuh. Ada di mana? Contohnya pada alveolus dan kapiler darah. Jadi di paru-paru, gelembung paru-paru itu terbuat dari jaringan epitel pipih selapis. Pembuluh darah juga terbuat dari jaringan epitel pipih selapis. Tipis, karena memang fungsinya kalau di alveolus itu sebagai transport perpindahan antara zat atau gas yang ada di paru-paru, yaitu pertukaran oksigen dan CO2 kalau kita sedang bernafas. Sementara kalau di kapiler darah itu fungsinya sebagai penyerapan sari-sari makanan yang kita makan. Setelah sampai di pembuluh darah, maka diserap oleh jaringan epitel, tapi yang pipih selapis. Kalau yang epitel pipih berlapis yang tebal ini fungsinya sebagai perlindungan. Namanya saja tebal, jadi fungsinya untuk melindungi dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Contohnya apa? Di kulit, mulut, dan vagina. Kalian tahu kulit kan? Kulit tahu kan? Kulit itu kalau direbus, dimasak namanya cingur. Nah,
Nah, cingur itu adalah contoh dari epitel pipih berlapis. Oke, selanjutnya yang berbentuk kubus, kuboid epitelium. Sama, ada yang berbentuk kubus selapis, ada yang berbentuk kubus berlapis. Yang kubus selapis fungsinya sama sebagai absorpsi, penyerapan, dan sebagai sekresi atau pengeluaran. Contohnya ada di mana? Di kelenjar ludah dan tubulus ginjal. Jadi di mulut kita ada kantung atau kelenjar air liur atau ludah. Nah, disitulah terdapat yang bernama epitel kubus. Karena bentuknya kubus begini kan lah, tidak gepeng. Jadi ini berisi cairan di dalamnya, berisi air ludah di dalamnya gitu ya. Kalau yang epitel kubus berlapis, mohon maaf ini belum ada gambarnya ya. Tapi yang jelas seperti gupus ini tapi bertumpuk-tumpuk seperti epitel berlapis-lapis, terbuat dari yang epitel silindris. Tapi ini kalau kubus berlapis-lapis, tumpuk-tumpuk kayak kubus gitu, tapi berlapis-lapis. Namanya epitelium kubus berlapis. Karena tebal sama dengan yang epitelium tadi, maka penyusun kelenjar berperan utama dalam absorpsi dan sekresi, melindungi ya. Kalau tebal itu melindungi dari gesekan. Contohnya ada di mana? Ada di saluran kelenjar keringat dan kulit. Bisa juga di ovarium pada perempuan dan di testis pada laki-laki. Jadi testisnya laki-laki itu terbuat dari jaringan epitel kubus berlapis. Begitu juga kelenjar keringat dan pada kulit. Pokoknya kalau yang epitel berlapis baik pipih maupun kubus itu selalu melindungi perannya. Kalau yang selapis baik epitel maupun kubus itu biasanya sebagai absorpsi, penyerapan, dan sebagai sekresi atau pengeluaran. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah epitel silindris atau kolumnal epitelium. Memanjang ke atas begini ya. Kalau pipih tadi kan gepeng ke samping. Kalau silindris itu memanjang ke atas begini. Nah, sama ada yang selapis, ada yang berlapis. Malah ada yang berlapis ada silianya, ada rambutnya. Kalau yang silindris. Jadi kalau yang silindris ada 3 tipe. Ada tipe silindris selapis, ada tipe silindris berlapis, ada tipe silindris berlapis dan bersilia. Sama ya, coba dilihat. Berperan utama yang selapis dalam absorpsi dan sekresi karena hanya selapis. Dan diselingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir. Pada hidung biasanya ini sel goblet ini. Di antara silindris, bentuk silindris ada sel yang menghasilkan lendir pada hidung. Contohnya saluran pencernaan. Kemudian yang berlapis jarang ditemukan, berperan utama dalam pelindung. Sama ya, pokoknya yang berlapis itu pelindung, sekresi dan juga pelindung. Contohnya epitelium pada laring, daerah tenggorokan ya, faring juga daerah tenggorokan, trakea dan kelenjar ludah. Nah, sekarang yang bersilia karena ada rambutnya, ada silianya, ada rambutnya. Kelihatan rambutnya ini ya pada gambar, kelihatan samar-samar. Hanya perbedaannya sehingga bagian apikal terlihat hanya pada sel yang tinggi. Contohnya pada saluran pernafasan atas. Jadi pada rongga hidung kita, kalau kita raba kan ada rambutnya. Ya kan? Ada rambutnya. Berarti itu silindris bersilia namanya. Otomatis di situ sebagai pelindung. Pelindung dari apa?
penyaring gitu ya, penyaring atau pelindung dari debu yang masuk. Itu yang berbentuk silindris yang ketiga. Sekarang yang berbentuk transisional. Transisional ini tidak silindris bentuknya, tidak kubus, tidak pipih. Jadi itu makanya dikatakan sebagai transisi antara. Bentuknya dapat berubah-ubah. Iya kan, dapat berubah-ubah. Kadang dia menjadi kubus, kadang berubah bentuk menjadi silindris dengan cara mengembang dan mengempiskan selnya. Bersifat impermeable dalam proses penyaringan ini. Contohnya epitel pada kandung kemih, pada ureter, pada uretra, dan tubulus ginjal. Kantong kemih itu kan kayak kantong gitu ya, kantong yang isinya kemih atau urin. Kalau kosong, maka bentuknya kubus. Tetapi kalau penuh kantong kemihnya karena tertekan oleh urin yang ada di dalamnya, maka bentuknya menjadi pipih. Begitu juga pada salurannya, yaitu ureter dan uretra. Kalau tidak ada air urin yang lewat, maka bentuknya kubus atau silindris bisa. Tetapi kalau sudah penuh airnya lewat mau keluar, maka tertekan bentuk itu menjadi bentuk yang pipih. Itu namanya epitelium transisional karena bentuknya berubah-ubah. Nah, sekarang ada epitel kelenjar. Kelenjar itu bahasa Indonesianya kantung. Terletak pada kantong endokrin, kelenjar yang ada di dalam tubuh, dan kelenjar eksokrin, kelenjar yang cairannya dikeluarkan oleh tubuh. Bentuk epitel kelenjar terdiri dari tubular kayak tabung dan alveolar membulat. Ini khusus pada kelenjar ini, karena di dalamnya menghasilkan cairan, maka bentuknya kayak tabung dan membulat atau alveolar. Itu jaringan yang pertama pada hewan. Kemudian jaringan yang selanjutnya yaitu yang kedua, jaringan ikat atau konektif penghubung atau penyokong. Penegak. Jadi sesuai dengan jaringan ikat berarti jaringan ini berfungsi sebagai pengikat antara organ yang satu, jaringan yang satu dengan jaringan yang lain, atau sebagai penghubung konektif antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain, atau sebagai penguat atau penyokong. Nah, kita lihat jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi mengikat antara jaringan satu dengan jaringan yang lain. Jadi sesuai dengan namanya jaringan ikat itu. Apakah kayak tali, Bu, bentuknya jaringan ikat itu? Ya, ada yang bentuknya seperti tali, ada juga yang tidak seperti tali. Coba lihat. Dan berasal dari perkembangan mesenkin dan mesoderm ini asalnya ya. Jadi fungsinya pokoknya hanya sebagai penghubung, pengikat. Nah, ini kan kayak tali ya, serabut ini. Ini jaringan ikat longgar. Jadi tali-talinya, serabut-serabutnya longgar begini, jarang-jarang begini. Kalau jaringan ikat padat, serabutnya ini padat. Membedakan ya. Jadi jaringan ikat itu ada dua. Ada yang longgar, adalah jaringan yang seratnya lebih longgar. Komposisinya berasal dari matriks dan banyak sel, penyusunnya lebih sedikit. Selnya sedikit karena jarang-jarang yang menyusun. Sementara kalau jaringan ikat padat, ini gambarnya di bawahnya. Jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat-rapat, makanya dikatakan padat. Contohnya adalah jaringan pada dermis kulit dan pembungkus tulang tidak teratur dan tendon atau ligamen. Contohnya begini, kalau kalian musim kurban, pernah kan melihat orang kurban sapi misalnya, setelah disembelih kulitnya kan dilepas pakai pisau. Nah, dilepas antara kulit dengan dagingnya ya. Nah, yang dilepas itu adalah jaringan ikatnya. Jadi jaringan ikat antara kulit dengan otot dengan daging. Itu pada dermis. Kemudian kalau pada tendon atau ligamen, misalnya tendon,
Ini berada di lengan atas kalian. Lengan atas yang ada di sebelah paling atas ini kan dagingnya terikat pada tulang lengan bawah dengan tulang bahu. Nah, itu namanya tendon. Atau betis, di daerah betis ada tendon. Pokoknya kalian bisa membedakan kenapa dikatakan longgar, kenapa dikatakan jaringan ikat padat. Karena longgar penyusunan selnya hanya sedikit dan jarang-jarang susunannya. Kalau padat itu banyak selnya dan rapat-rapat. Itu jaringan ikat. Kemudian jaringan lemak. Lemak atau adiposa adalah jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Jadi jaringan itu berfungsi untuk mengikat lemak, menyimpan lemak. Ciri-ciri sel lemak adalah oval. Nah, ini lemak-lemak yang tertumpuk di dalam tubuh, dibungkus oleh jaringan ikat. Namanya jaringan lemak. Fungsinya melindungi organ-organ dari benturan. Ya, jadi kalau kita punya lemak di dalam tubuh kita itu tidak merugikan saja ya, tidak membuat orang gemuk, kurang pede penampilannya dan sebagainya, tidak. Jaringan lemak itu juga berfungsi melindungi organ-organ dari benturan. Orang gemuk itu kalau terbentur tidak langsung ke tulang, ya masih dilindungi oleh lemaknya. Yang kedua, persediaan cadangan makanan. Kalau merasa makanan yang ada di dalam tubuh kita itu habis, misalnya puasa misalnya ya, maka lemak ini yang dibongkar. Sehingga kita masih tetap bertahan sampai maghrib. Meskipun makanan yang kita makan pada waktu sahur itu habis, tapi karena kita punya cadangan di dalam tubuh kita berupa lemak ini, maka lemak ini yang dibongkar oleh tubuh untuk melanjutkan untuk sumber energi selanjutnya. Atau alat pengatur suhu. Alat pengatur suhu ini kalau orang lemah itu suhunya biasanya selalu tetap hangat, gitu ya, mengatur suhu tubuh. Jadi kalau misalnya musim dingin, ya karena ada lemaknya, tubuh kita suhunya tidak cepat dingin, tidak kayak lingkungan. Oh, hujan cepat dingin, tidak. Orang gemuk itu umumnya bertahan pada suhu dingin karena di dalam tubuhnya ada lemak yang berfungsi sebagai pengatur suhu. Nah, lemak ini di dalam tubuh dibungkus oleh jaringan epitel, namanya adiposa. Oke, selanjutnya jaringan tulang. Ada tulang rawan, kartilago, ada tulang keras atau tulang sejati namanya osteosit. Kalau tulang rawan kartilago, coba ini kumpulan sel tulang rawan. Nah, kenapa kok masih rawan, Bu? Tahu kan tulang rawan, keliur-keliur yang belum kuat itu ya di pucuk hidung ya. Kemudian di ubun-ubunnya bayi, itu kan ada tulang rawannya. Atau telinga kita, itu tulang rawan. Nah, kan beda dengan tulang yang ada di tangan, paha, kaki dan sebagainya. Nah, yang tulang rawan itu karena isinya hanya matriks, cairan. Ini sel, ini cairan gitu di antara sel ini. Dan sel yang satu dengan sel yang lain masih jarang, jaraknya masih berjauhan. Makanya dikatakan tulangnya rawan. Jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis. Jadi ada matriksnya dan elastis. Sementara kalau jaringan tulang sejati atau tulang keras, sel penyusun tulangnya berasal dari osteoblas yang menghasilkan osteot sudah mengalami penulangan yang sebenarnya. Matriksnya disebut dengan osteon. Coba perhatikan. Gambarnya perhatikan. Kalau tulang rawan, sel-selnya masih berantakan begini. Jaraknya yang satu dengan yang lain. Tetapi kalau tulang keras, sel-selnya sudah membentuk semacam lingkaran ini. Lingkaran pertama ini. Nah, ini sel. Lingkaran kedua. Ada sel lagi kan? Lingkaran ketiga. Ada sel lagi. Dan selanjutnya ada bagian tengah yang tanpa isi. Namanya hafes gitu ya. Jadi kalau kamu nanti ditunjukkan mana sel tulang rawan dan mana sel tulang keras, ya ini pokoknya yang sudah membentuk semacam berkas
semacam berkas-berkas ya, berkas lingkaran, sudah sudah ada serabut-serabutnya selnya, itu yang namanya tulang sejati atau tulang ruas. Sementara kalau yang seperti ini tulang rawan. Oke, selanjutnya ya. Jaringan darah. Tahu kan darah merupakan jaringan ikat. Darah itu kok bisa Bu darah dikatakan ikat? Kan bukan tali darah Bu. Ya, sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair berupa plasma darah. Jadi darah itu di dalamnya ada selnya juga, ada cairannya juga, ada zat makanannya juga di dalam darah. Ada zat makanannya, ada airnya, ada sel-selnya. Nah itu diikat, namanya jaringan ikat yang bernama apa? Darah. Antara sel yang satu dengan komponen yang satu dengan komponen yang lain yang ada di dalam darah itu diikat jadi satu, namanya darah. Makanya dikatakan sebagai jaringan darah. Apa fungsi darah itu sebenarnya? Membawa sari makanan, betul kan katanya Ibu tadi? Membawa oksigen, membawa hormon, membawa sisa-sisa. Iya, jadi makanan, oksigen, karbon dioksida, hormon, sisa-sisa itu diikat satu jadi satu, berkumpul yang namanya darah dengan cairan juga. Fungsi yang kedua, mencegah infeksi dan memerangi kuman. Karena di dalam sel darah itu ada sel darah putih. Makanya darah itu juga berfungsi sebagai mencegah infeksi. Penyusun jaringan darah. Nah ini, darah itu tersusun apa saja? Plasma darah. Plasma itu air, cairannya. Bagian yang cair dari darah. Ada bagian yang padat, namanya sel-sel darah. Yang cair namanya darah, yang padat namanya keping darah, sel darah. Ini umpamakan begini, kalau kamu membuat air kopi, pernah kan membuat air kopi, kemudian diaduk kopinya didiamkan sebentar, 1 jam 2 jam, nanti kan terpisah cairan yang atas dengan cairan yang bawah. Yang bawah kan banyak ampasnya, kentalnya. Nah, itu namanya bagian sel darah yang padat, seumpama darah. Sementara yang bagian atas, yang air-air saja yang diminum, itu adalah plasma darah. Jadi darah itu tersusun dari 2. Ada yang cair, ada yang padat. Yang cair itu tersusun dari cairan darah, sementara yang padat tersusun atas sel darah. Nah, sel darah itu ada 3. Darah merah, eritrosit, darah putih, leukosit, darah pembeku, trombosit. Jadi darah ada 3 ya. Yang eritrosit sel darah merah fungsinya mengikat. Nah, ikan mengikat kan, makanya dikatakan jaringan ikat. Mengikat apa? Mengikat oksigen dan CO2 yang sel darah merah. Sel darah putih fungsinya apa? Pemakan kuman atau apa tadi? Mencegah infeksi ya. Pemakan kuman dan benda asing yang masuk. Oh, misalnya ada kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi di dalam darah dimakan oleh sel darah putih kuman itu sehingga mati, kita tidak terinfeksi. Yang ketiga, sel trombosit atau sel darah pembeku. Fungsinya apa? Sebagai pembeku darah. Kalau kamu luka, darahnya keluar, kan tidak keluar teruslah seharian. Beberapa menit kemudian darah yang keluar itu akan berhenti keluar. Nah, itu yang berhenti itu, yang menutup luka itu adalah sel trombosit, sel darah pembeku. Nah, paham ya? Jadi, mengapa darah dikatakan jaringan ikat, Bu? Karena di dalam darah itu banyak komponen-komponen yang diikat jadi satu, menjadi jaringan darah. Kalau diurai, apa saja yang diikat oleh darah? Zat makanan ada, oksigen ada, kuman-kuman ada, ya kan? Dan sebagainya. Oke, yang terakhir ini jaringan limfa. Jaringan limfa merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel limfa dan makrofag dan serat-serat retikuler. Jaringan limfa terdapat pada organ-organ limfa seperti timus,
tonsil, dan limfa. Jaringan limfa ini jaringan yang terdiri sel-sel limfa. Sel itu di dalam tubuh itu selain sel darah putih, itu ada sel biasa. Sel biasa yang bentuknya seperti amuba. Bentuknya seperti amuba namanya sel limfosit dan makrofag. Ini fungsinya juga memakan kuman-kuman dan serat-serat reguler isinya. Nanti jaringan limfa, semua jaringan yang ada di dalam organ hewan ini nanti kita bicara lebih khusus di bab-bab selanjutnya ya. Oke. Sekarang jaringan yang ketiga pada hewan adalah jaringan otot. Yang pertama tadi jaringan apa? Epitel, bagus. Yang kedua jaringan ikat, bagus. Sekarang yang ketiga jaringan otot. Otot itu daging bahasa Indonesianya. Daging otot itu. Orang biologi jarang yang mengatakan daging. Kalau mengatakan daging namanya kampungan gitu ya. Tapi kita bicara otot. Oh, otot. Apa fungsinya? Alat gerak. Alat gerak aktif bagi tubuh. Itu otot. Tulang itu kalau tidak ada dagingnya, tak kira terangkat karena nggak mungkin terangkat. Tangan kita nggak bisa angkat, nggak bisa. Yang mengangkat ini adalah otot. Tulang diam saja nggak kemana-mana. Kita bisa noleh ke kanan, kita bisa noleh ke kiri. Karena di daerah leher kita ini ada yang namanya otot yang menarik ke kanan, menarik ke kiri gitu. Makanya otot itu fungsinya sebagai alat gerak yang aktif. Kalau alat gerak yang pasif, tulang nanti. Kita bicara pada selanjutnya. Oke, daging di dalam tubuh kita. Otot di dalam tubuh kita ada 3. Ada yang polos, ada yang luri, ada yang jantung. Otot polos atau viscera. Viscera ini alat-alat dalam tubuh. Otot polos, kenapa dikatakan viscera? Karena otot polos itu biasanya terdapat di alat-alat dalam tubuh. Usus, lambung, gitu, ginjal, itu otot polos semua. Bentuknya seperti ini. Kayak gelendong, meruncing, ujungnya, intinya satu di tengah. Itu otot polos. Kalau otot rangka, garis miring, otot luri, dikatakan otot rangka karena otot luri ini bentuknya lorek-lorek. Nah, ini perhatikan, lorek-lorek kan? Intinya banyak intinya. Ini satu sel itu intinya banyak. Kalau ini intinya kan satu sel intinya satu sel intinya satu. Tapi kalau ini intinya banyak. Dan letak intinya di tepi sel, tidak di tengah-tengah. Jadi otot luri itu kembali ke sini ya. Otot luri itu dikatakan otot rangka karena selalu menempel pada rangka. Selalu menempel pada tulang atau rangka. Makanya dikatakan otot rangka. Makanya ini tangan kita ini ini otot apa namanya? Otot luri. Kenapa? Karena otot ini, daging ini nempelnya pada tulang yang ada di dalam. Makanya dikatakan otot luri atau otot rangka. Tapi kalau ototnya usus, perok misalnya, kalau ususnya ginjal, kalau ususnya lambung, itu otot apa? Otot yang nomor 1, otot polos tadi karena ada alat-alat dalam. Nah, yang ketiga otot jantung. Otot jantung ini hampir sama dengan otot luri, berluri-luri. Hampir sama. Apa yang membedakan? Intinya di tengah dan bercabang. Bedanya dengan otot luri. Kalau otot luri berluri-luri, intinya di pinggir, tidak bercabang. Kalau otot jantung berluri-luri, intinya di tengah dan bercabang. Mengapa dikatakan otot jantung? Karena hanya ada di jantung. Paham ya? Ya. Yang otot polos karena ada di dalam alat-alat dalam. Yang otot luri kenapa dikatakan sebagai otot rangka? Karena selalu menempel pada rangka. Yang otot jantung dikatakan otot jantung karena hanya ada di jantung.
Selanjutnya kita lihat apalagi perbedaannya antara ketiga otot ini. Ya, sudah Ibu terangkan tadi. Otot polos berbentuk gelendong dengan inti di tengah. Bekerjanya tidak sadar atau dipersarafi saraf otonom, tidak mudah lelah. Tak pernah lelah otot polos ini. Pernah kamu melihat pencernaan makanannya lelah? Duh, masih capek misalnya. Lelah, ususnya kalian lelah. Enggak kan? Kalau ususnya lelah bagaimana? Ini, lambungnya, pembuluh darahnya lelah. Oh, kandung kemihnya lelah. Atau rahimnya lelah. Enggak ada. Tapi kalau otot luri, kebalikannya ini. Bentuknya sama dengan yang Ibu terangkan tadi. Bentuknya silinder, panjang, dan intinya di tepi. Tidak bercabang. Bekerja secara sadar kalau ini. Dan saraf pusat cepat lelah. Kalau yang otot polos tidak pernah lelah. Kalau otot luri cepat lelah. Nah, paham? Tangan kita kalau nulis, lelah kan? Lelah. Kita kalau tidur miring ke kanan terus, daerah leher sebelah kanan yang lelah. Sementara yang ketiga, otot jantung berbentuk silinder panjang, intinya di tengah bercabang. Yang membedakan dengan otot luri. Dan tidak pernah lelah, sama dengan otot polos. Jadi otot jantung ini perantara antara otot polos dengan otot luri. Nggak pernah lelah. Bagaimana kalau jantungnya berhenti? Lelah, berhenti jantungnya, mati. Iya. Nah, makanya otot jantung itu sarafnya saraf tak sadar dan tidak pernah lelah. Beda dengan otot luri. Oke, jaringan yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf. Tahu kan saraf? Begini. Kenapa kalau ibu cubit, kalian cubit tangannya kok sakit? Sakit kan kalau dicubit? Sakit gigi. Kenapa kok sakit? Kalau sakit itu menandakan sarafnya tersentuh di dalam tubuh kita. Ada jaringan saraf yang menjalar di dalam tubuh kita itu tersentuh. Oh, kepanasan misalnya, kena puntung rokok misalnya. Berarti sarafnya itu mengenai puntung rokok. Puntung rokoknya itu mengenai saraf. Dicubit, dipukul. Nah, saraf itu seperti ini gambarnya. Gambar saraf. Saraf itu namanya neuron atau sel saraf, neuron. Ada badannya yang besar ini. Badan, B kan badan. Badan sel ini ada intinya di tengah. Ini intinya. Badan sel ini bercabang. Ada yang cabangnya halus, banyak, A namanya, apa A, dendrit. Ada yang cabangnya satu, panjang ini. Panjang besar, namanya C. Apa C? Akson. Jadi antara A, B, C, perhatikan badan sel. Jadi bagian-bagian sel saraf atau neuron ada badannya. Badan sel intinya ada di tengah. Badan sel ini bercabang menjadi A, dendrit. Banyak, halus cabangnya. Kalau cabangnya satu, besar, panjang, namanya akson. Nah sekarang akson. Akson itu dilengkapi oleh apa? EDFG, pelengkap bagian akson. E itu selubung mielin, selimutnya. Jadi akson itu diselimuti begitu, diselimuti. Kemudian D itu ada intinya di sini, ada sel sekuan. Selimutnya itu terdiri dari lapisan-lapisan sel sekuan. Kemudian yang F nodus celah. Ada bagian akson yang tidak ada selimutnya, namanya nodus. F, bagian akson yang tidak ada selimutnya namanya nodus Renvir. Kemudian yang G, sinap. Ini cabang akson ini nanti sinap. Sinap itu hubungan antara sel. Jadi cabang ini nanti berhubungan dengan sel neuron yang selanjutnya. Ada sel seperti ini. Jadi ada jutaan sel yang menjalar di dalam tubuh kita seperti ini. Antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain berhubungan, namanya sinapsis atau hubungan antar
saraf. Ini akan diperdalam juga pada KD selanjutnya khusus jaringan saraf atau koordinasi. Sampailah di akhir pembelajaran ya, anak-anakku sekalian. Seperti biasa, untuk menguji indikator yang harus kalian capai, kalian harus menjawab soal latihan ini, yaitu yang pertama, sebutkan 4 jaringan penyusun organ pada hewan. Yang kedua, jelaskan perbedaan otot lurik, polos, dan otot jantung. Yang ketiga, jelaskan fungsi umum jaringan epitel. Keempat, jelaskan pembagian struktur jaringan tulang sejati dan fungsinya. Sebutkan jaringan apa saja yang termasuk ke dalam kelompok jaringan ikat. Jadi, silakan ini kamu jawab, kalian jawab ya, kalian rekam sendiri. Kalau kalian mampu menjawab 5-5-nya, berarti kalian sudah mencapai indikator yang harus dicapai di awal pembelajaran tadi. Ya, gampang. Kalau kurang paham apa yang Ibu terangkan, kalian bisa melihat di referensi, di buku sumber dari pembuatan pembelajaran ini. Ini bukunya. Ada Erlangga, ada Kimbal, bukunya ya. Ada buku dari pemerintah ini, Deptiknas, pengembangan ini. Ini ada Erlangga yang terbitannya, yang karangannya Pratiwi Sri Mariati. Nah, demikian apa yang Ibu sampaikan. Semoga sedikit ini bisa memperjelas proses pembelajaran yang kalian lakukan di rumah, sehingga kalian lebih terbuka, lebih paham apa yang kalian baca. Tidak sebagaimana kalian membaca novel, katanya temannya, ada kayak baca apa Bu ya, nggak bisa. Semoga ini bisa memperjelas apa yang kalian pelajari di rumah ya. Selamat belajar. Ibu sampaikan salam sehat dari jauh. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.